datang di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Selamat berjumpa dengan saya. Pagi ini saya sengaja menengok pohon ara yang sudah saya tanam selama 2 tahun. Ini adalah pohon ara yang tumbuh, yang saya tanam di sisa tanah yang sedikit di bagian rumah saya. Umur pohon ara ini kurang lebih 2 tahun. Anda lihat daunnya menyenangkan. Pohon ini tumbuh dengan subur, daunnya lebar-lebar. Setiap pagi ada embun yang menempel. Kebetulan hari ini atau pagi tadi sempat hujan. Jadi pohon ini basah, menarik, dan menyenangkan. Tentunya ada sesuatu yang saya harapkan dari pohon ini. Saya berharap suatu kali pohon ini akan menghasilkan buah. Jadi saya tidak ingin pohon ini hanya tumbuh begitu saja, tapi saya berharap buahnya. Suatu kali saya ingin menikmati buah yang dihasilkan oleh pohon ini. Melihat pohon ini, saya jadi tertarik dengan perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Oke, kita akan mencoba membahas sedikit tentang perumpamaan pohon ara ini. Mari ikuti saya terus. Untuk memuliakan-Mu. Oke, sahabat kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita menengok tentang pohon ara. Pohon ara adalah sebuah pohon yang begitu unik dan begitu menarik. Pohon ara disebutkan sebagai tanaman suci di berbagai agama. Dikisahkan di dalam agama Buddha, Siddhartha mendapatkan pencerahan
saat dia duduk di sebuah pohon bodi, atau sebenarnya dalam bahasa lain, pohon bodi tadi adalah pohon ara. Kemudian di dalam agama Hindu, tumbuhan ini disebut dengan nama pohon dunia, yang akar-akarnya menjulang menjadi sumber dari sungai Saraswati. Dan juga di agama Kristen dan Yahudi, pohon ara sudah tidak asing lagi. Bahkan dia diabadikan di dalam Alkitab. Di dalam agama Islam, pohon ara ini diabadikan di dalam salah satu surat Al-Quran yang bernama Atin, yang mempunyai arti pohon ara. Jadi hampir semua agama menyinggung nama ara. Artinya, pohon ini adalah pohon yang begitu unik dan memiliki nilai yang berbeda, yang begitu dihargai oleh manusia. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana untuk memuliakan. Oke, berbicara tentang manfaat dari pohon ara. Pohon ini memiliki begitu banyak manfaat. Salah satunya adalah buahnya. Buahnya menjadi sumber makanan baik bagi hewan, serangga, dan binatang lainnya. Selain itu juga manusia juga mengkonsumsinya. Selain itu, pohon ara merupakan obat bagi segala macam penyakit. Diyakini bahwa di dalam buah ara mengandung banyak gizi yang dapat menyembuhkan penyakit seperti diabetes, rematik, asma, bronkitis, batuk kering, dan lain sebagainya. Jadi, pohon ara adalah pohon yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia dan begitu bermanfaat. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan yang ke-9, ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang dimaksud sebagai pohon ara di dalam teks ini, dia disebut juga adalah pohon tin, yaitu sejenis pohon ara yang berasal dari wilayah Laut Tengah dan buahnya dapat dimakan.
Yesus kau Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat ke-6, yang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus begini, firman Tuhan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Puji nama Tuhan. Dalam perumpamaan ini kita melihat bagaimana ayat ini menggambarkan Bapa di surga sebagai pemilik kebun, di mana Dia mendapati umatnya yang tidak berbuah di dalam jangka waktu yang cukup lama. Perlu kita perhatikan, Tuhan memiliki waktu untuk setiap umatnya. Ada jangka waktu tertentu yang Tuhan berikan, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk mereka menghasilkan buah. Tapi apabila kesempatan itu disia-siakan, maka pohon ara tadi dianggap menjadi pohon yang tidak berguna, yang pada akhirnya pohon itu akan ditebang. Bahkan dikatakan di dalam ayat tersebut, pohon ara yang tidak berbuah itu, dia hanya hidup percuma, hanya menghabiskan zat nutrisi yang dibutuhkan tanaman anggur yang juga tumbuh di dalam kebun yang sama. Namun demikian, di dalam perumpamaan tadi kita melihat pengurus kebun anggur, dia memberikan penawaran. Siapakah pengurus kebun anggur tadi? Dia adalah Yesus. Yesus yang diumpamakan sebagai pengurus kebun anggur. Dia meminta kesempatan sekali lagi kepada Bapa. Dia berkata, "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah." Puji nama Tuhan. Kehidupan manusia begitu rusak oleh penalu dan dosa, sehingga manusia tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Dan manusia membutuhkan uluran tangan Yesus sebagai pengurus kebun, supaya Yesus mencangkul tanah hatinya dan memberinya pupuk kehidupan, supaya manusia tidak binasa karena dosa, tapi bisa diselamatkan, bisa memperoleh kehidupan kembali. Artinya kita melihat Tuhan Yesus telah turun ke dalam dunia. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka digambarkan sebagai pohon ara, pohon kesayangan Tuhan, di mana tanah di sekitar pohon itu harus dicangkul, diberikan pupuk. Bahkan tangkai-tangkai pohon yang tidak berguna
itu pun harus dipotongkan. Tentunya ini adalah proses yang terkadang membuat kita merasa menderita, menyakitkan, tetapi itulah yang diperlukan supaya kita sebagai pohon ara bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak sedang membicarakan tentang pokok anggur, tetapi kita sedang berbicara tentang pohon ara. Tetapi pada prinsipnya sama. Jika kita tidak tinggal pada pokok pohon tersebut, maka bisa dipastikan setiap ranting, setiap tangkai tidak akan pernah menghasilkan buah. Supaya kita bertumbuh dan berbuah dengan baik, syaratnya adalah kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, maupun di dalam pekerjaan. Ketika Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pohon yang baik, pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Dan Bapa di surga memberi kesempatan kepada tukang kebun tadi, yaitu Yesus Kristus, untuk menggali tanah hati kita, memberikan pupuk kehidupan, sehingga pohon iman kita bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan adalah pupuk yang baik. Dan ketika kita memberikan diri kita supaya tanah hati kita dikerjakan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan Tuhan itu ada batasnya. Tuhan Yesus sebagai pengurus kebun anggur yang juga merawat pohon ara, Dia meminta waktu hanya 1 tahun. 1 tahun adalah kesempatan yang cukup panjang untuk sebuah pohon bisa menghasilkan buah. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9 di sana dikatakan, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sekarang kita mengerti, Tuhan itu sabar terhadap kita. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Bukalah hatimu untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Berikan kesempatan kepada Tuhan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Ketika kita mengizinkan Tuhan membentuk tanah hati kita, memupuknya dengan firman Tuhan, percayalah, kita menjadi pohon ara yang menjadi kesayangan Tuhan. Dan melalui hidup kita, buah-buah kebenaran bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.